Hmm. 5, 4, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kali ini kita ada di acara Focus Group Discussion terkait dengan tema mengingat lagi pentingnya 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah terinfeksi virus COVID-19 yang masih melanda secara global dan lebih spesifiknya termasuk di Lampung. Di sini sudah ada dua narasumber saya yang akan hadir mengulas terkait perkembangan COVID-19 di Lampung dan termasuk juga di Bandar Lampung. Kita sapa dulu, ada Ibu Dr. Rehana selaku Jubir Satgas COVID-19 Provinsi Lampung. Halo, apa kabar Bunda? Halo, Bunda Rehana. Suara saya bisa diterima dengan jelas? Bunda? Ya putus-putus Mbak suaranya. Oh, Suara putus-putus saya ya? gimana? Iya. Ya ini diterima, tapi suara Mbaknya putus-putus. Oh, suara saya yang Gimana suara putus-putus. saya? Oke, ini sambil kita setting sebentar. Untuk narasumber kedua kita ada Jubir Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung, ada Bang Ahmad Nuriski Erwandi atau biasa disapa Bang Kiki. Halo Bang Kiki, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik. Salam hormat kita. Ya, Bang, suara saya bisa didengar dengan jelas juga atau putus-putus? Halo? Pas, kedengeran, jelas. Oke. Dengan Bunda Rehana, suara saya masih terdengar putus-putus atau tidak, Bunda? Halo? Bunda? Suaranya putus. Halo, suaranya putus-putus Mbak. Suara saya. Mungkin terkendala dengan sinyal, Bunda, karena sambil perjalanan. Sambil kita lanjut ya, Bunda. Siap. Terkait perkembangan COVID-19 sendiri di Bandar Lampung, boleh dari Bunda Rehana? Ya. Gambaran perkembangan penyebaran COVID-19 di Bandar Lampung, di Lampung khususnya secara umum boleh digambarkan seperti apa Bunda saat ini? Iya, saya bicara keseluruhan ya Mbak. Iya, Tidak boleh. hanya Bandar Lampung, di 15 kabupaten kota yang menjadi tanggung jawab kami dari Provinsi Lampung. Itu memang dalam 2 minggu terakhir angka reproduksi efektif kita itu belum sepenuhnya di bawah angka 1. Yang baik kan memang di bawah 1 ya. Jadi selama 2 minggu ini berfluktuasi. Oke. Dari 0,77 belum stabil dulu, dalam arti pandemi ini belum sepenuhnya dapat kita kendalikan. Ya, untuk situasi 28 Oktober itu terakhir kasus konfirmasi ada 1.729, ya, kasus yang sembuh ada 1.115 dan yang meninggal ada 70 orang. Kasus konfirmasi di semua kabupaten kota sudah ada yang positif. Yang tertinggi memang di Bandar Lampung, dan tanggal 28 kemarin tercatat 803 kasus di Bandar Lampung. Hari ini ada penambahan. Dan yang terendah ada di Kabupaten Mesuji, mereka tetap di angka 10 ya. Jadi tren angka kesakitan memang meningkat Mbak, dari yang tadinya per 31 Agustus 2020 itu 2,9 per 100.000 penduduk. Nah saat ini sudah meningkat menjadi 20,29 per 100.000 penduduk. Jadi ada 20 positif COVID-19 di antara 100.000 penduduk. Ya, jadi memang ada peningkatan kasus, dan ini terjadi karena memang kita melakukan perluasan tracing ya Mbak. Perluasan tracing secara snowball. Kita dapatkan itu alhamdulillah perbuatan diri. Jadi setelah kita evaluasi di Provinsi Lampung itu 78% itu adalah orang tanpa gejala yang dengan isoman, yang memerlukan perawatan sekitar 22%. Demikian Mbak yang situasi terakhir di Provinsi Lampung. Oke, ini sambil tes suara ini nggak nyambung.
sambil kita panel dengan jubir Kota Bandar Lampung ini Bunda ya. Ke Bang Kiki, boleh digambarkan Bang Kiki perkembangan penyebaran COVID-19 di Bandar Lampung sendiri seperti apa Bang Kiki? Silakan. Baik, terima kasih yang terhormat Bunda Rehana selaku Ketua atau juru bicara Satgas Provinsi, Mbak Sulis, dan rekan-rekan sekalian peserta FGD terkait dengan perkembangan COVID yang ada khususnya di Kota Bandar Lampung. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Rehana bahwa memang Kota Bandar Lampung di 1,5 bulan ini tingkat penambahannya cukup signifikan, luar biasa, sudah menembus angka 818 yang terkonfirmasi positif. Belum dihitung yang hari ini ada 7 ya Bunda untuk Kota Bandar Lampung penambahannya, jadi keseluruhan ada 825 dengan pasien terkonfirmasi positif yang masih dirawat sebanyak 71 orang, kemudian yang sembuh juga dari COVID sebanyak 493 orang, yang masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah ada 210 orang, dan positif yang meninggal ada 44 orang. Dari sekian ini konfirmasi kecamatan dengan konfirmasi positif tertinggi yaitu ada di wilayah Kecamatan Sukarame dengan jumlah 79 orang, tetapi juga tingkat kesembuhannya juga tertinggi juga di Sukarame sebanyak 41 orang dan tingkat kematian 3 orang. Kemudian untuk positif tertinggi yang kedua ada di wilayah Kecamatan Kemiling dengan jumlah terkonfirmasi positif ada 66 orang, di mana yang sembuh juga ada 37 orang dan yang meninggal 1 orang. Kemudian yang ketiga ada di wilayah Kecamatan Wehalim dengan jumlah terkonfirmasi positif ada 60 orang dan tingkat kesembuhannya juga sudah 30 orang, hanya meninggalnya 4. Untuk konfirmasi meninggal yang paling tinggi itu ada di wilayah Teluk Betung Timur, kemudian di Tanjung Karang Pusat dan beberapa kecamatan yang lainnya. Kemudian untuk kondisi saat ini bahwa hampir sebagian besar yang terkonfirmasi positif adalah rata-rata dari tracing beberapa pasien terkonfirmasi positif, baik itu ke keluarga maupun ke rekan yang ada di kantor, terutama beberapa hari kemarin kita dapat dua klaster perkantoran yang begitu besar, yaitu di salah satu bank BUMN yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Itu ada luar biasa, ada 2 tempat yang cukup signifikan, cukup banyak penyebaran tracing dari pasien terkonfirmasi positif. Ini sebelum kita lebih jauh melanjutkan FGD kita, di sini juga turut hadir sekitar 20 audiens yang akan nantinya memberikan pertanyaan melalui chat yang sekitar 80-an audiens yang tergabung dalam FGD ini, yang nantinya mereka akan memberikan pertanyaan baik itu untuk Bunda Rehana dan juga Bang Kiki melalui via chat di grup ini. Nanti akan kita bacakan setelah sesi diskusi kita berjalan. Selanjutnya ke Bang Kiki, mungkin kondisi di Bandar Lampung saat ini untuk pemetaan klaster penyebaran COVID sendiri seperti apa, Bang? Halo? Baik, terima kasih. Iya. Jadi kalau untuk klaster-klaster yang ada di Kota Bandar Lampung ini, kalau kemarin ada beberapa klaster yang memang alhamdulillah sudah selesai, tidak ada lagi. Artinya dulu ada klaster yang dari luar negeri, kemudian ada klaster juga dari kegiatan keagamaan, Jogja, ada klaster dari Goa, ada klaster waktu itu dari Malaysia, ada klaster lain-lain lah, dan dari Makassar waktu itu. Kemudian ada juga klaster-klaster yang hanya tracking dari keluarga. Kemudian beberapa hari terakhir kemarin kita banyak klaster juga yang terjadi dari perkantoran, baik swasta maupun pemerintah. Artinya
Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada klaster yang dari bank BUMN yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung, itu cukup besar, jumlahnya juga cukup besar. Artinya dengan jumlah besar itu saja, ketika kita tracing di keluarganya, seperti halnya waktu itu kita Kota Bandar Lampung membludak di angka 50. Ada hari, kalau tidak salah, minggu kemarin kita ada 50 waktu itu. Dan dari 50 itu saja, kalau kita tracing masing-masing satu saja yang ikut di tracing, maka ada 50 orang yang kita tracing. Dan rata-rata lebih dari 2 atau 3 orang. Nah, itulah yang dari awal sudah kita sampaikan. Pak Wali juga selalu menghimbau kemana-mana bahwa kita harus menerapkan yang namanya 3M. Jangan mengendorkan yang namanya protokol kesehatan. Di mana dan kapan saja tempat kita berada. Termasuk sebenarnya dalam web ini, walaupun di di kantor sendiri, termasuk Bunda tuh, tetap pakai masker juga walaupun beliau lagi di jalan bersama dengan keluarga. Karena ya itu tadi, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau untuk beberapa klaster yang ada, ya itu tadi ada, sekarang sudah berkembang ke klaster yang ada di perkantoran, baik itu swasta maupun pemerintah. Dan mudah-mudahan kita berharap tidak ada klaster-klaster tambahan lainnya. Dan semoga yang klaster-klaster tadi cepat bisa sembuh dari penyakit yang ada saat ini. Terima kasih. Oke, ini untuk sebelum kita ke Bunda Rehana, ke audiens, apabila ada pertanyaan boleh dikirim via chat. Nanti akan kita pilih 3 pertanyaan untuk saya bacakan, disampaikan pertanyaannya untuk Bunda Rehana atau Bang Kiki, atau untuk keduanya boleh. Di dalam audiens ini ada beberapa yang hadir, diantaranya dosen UIN Raden Intan beserta mahasiswanya, ada Bapak Dr. Sairul Basri, lalu ada juga dari UBL, Poltekkes, Unila, dan lainnya. Kita lanjut ke sesi FGD kita kepada Bunda Rehana. Bunda, halo. Halo Bunda. Halo Bunda. Dengar nggak? Ya, Bunda, kalau tadi dari Satgas Kota sudah memaparkan terkait seperti apa klaster yang berkembang di Bandar Lampung, mungkin secara general boleh dijelaskan Bunda, di Lampung sendiri seperti apa penyebaran klasternya? Silakan Bunda. Ya, kalau dari evaluasi kami di Provinsi Lampung itu klasternya yang paling banyak tuh pelaku perjalanan, Mbak. Jadi kami banyak menerima imported case, ya. Jadi kasus-kasus yang datang ke Provinsi Lampung. Jadi dari pelaku perjalanan, baik yang datang ya maupun yang dari Provinsi Lampung mungkin baru berkunjung ke keluarga di daerah-daerah yang DKI, Banten, dan punya klaster ya, itu ada klaster wisata karena ada beberapa tempat wisata juga yang ditemukan yang positif. Selanjutnya ASN ada yang dari perkantoran, ada anggota Polri, ada juga guru, tenaga kesehatan, wisata, dan ada hajatan loh Mbak. Ya, dari hajatan dan klaster pasar juga yang sekarang lagi banyak itu klaster keluarga. Karena klaster keluarga ini terjadi biasanya karena isolasi mandirinya kurang benar. Jadi itu kalau menurut pengamatan kami klaster-klaster yang ada di Provinsi Lampung. Bunda mungkin boleh disambung kalau untuk klaster yang paling mendominasi ini klaster yang di mana Bunda? Nakes kah atau memang yang justru di keluarga atau justru di pasar gitu Bunda? Iya. Paling banyak pelaku perjalanan, Mbak. Paling banyak. Iya, pelaku perjalanan. Jadi misalnya warga Provinsi Lampung yang baru pergi dari Lampung ke daerah yang mungkin zona-zonanya merah, atau ada juga keluarganya yang datang ya dari luar ke Provinsi Lampung, lalu setelah kita anamnesa
itu juga banyak yang terkena COVID-19. Jadi memang yang paling banyak itu adalah klaster perjalanan, Mbak. Pelaku perjalanan kalau di Provinsi Lampung. Ya, sesuai juga lah Mbak, Provinsi Lampung kan letaknya di pintu masuk Pulau Sumatera ya. Jadi mungkin ada yang melihat keluarganya atau bagaimana. Itu yang paling banyak setelah kami lihat adalah pelaku perjalanan. Oke. Bunda, ini terkait di luar klaster perjalanan ya Bunda, untuk di kalangan tenaga kesehatan sendiri, tanggapan kita gimana nih Bunda? Oh ya, memang ada beberapa tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Mbak, tapi kebanyakan mereka tidak tertular di rumah sakit. Ya, jadi setelah kita anamnesa bisa tertular dari suami, ataupun yang bersangkutan baru melakukan perjalanan ke keluar daripada Provinsi Lampung. Ya, setelah kita anamnesa itu. Nah, selanjutnya juga mungkin ada satu dua yang terpapar dari pasien, itu juga disebabkan kadang pasien-pasien itu tidak jujur waktu datang berobat ke poli nggak jujur. Jadi kalau untuk tenaga kesehatan itu setelah kita lihat yang paling banyak memang bukan terpapar di rumah sakit Mbak. Jadi mereka terpapar dari keluarganya yang lain di rumah. Nah, ini bisa juga kita menganalisa pada saat ini pandemi sudah 7 bulan ya Mbak. Jelas semua juga kita sudah lelah mungkin ya, sudah lelah dan capek gitu. Jadi imunitasnya pasti turun juga Mbak. Jadi kalaupun dia tidak terpapar di rumah sakit, mungkin tatkala suami atau anak di luar mungkin melakukan kegiatan-kegiatan, ternyata bisa terpapar juga dari suami atau anak gitu Mbak. Oke, siap Bunda. Ini mohon maaf terkait ada pertanyaan bahwa suara Bunda agak terputus-putus ini karena Bunda Rehana tengah di perjalanan. Jadi ini berusaha membagi untuk bisa live. Terkait untuk pertanyaan yang masuk, boleh kita bacakan untuk Bunda Rehana. Kira-kira langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi COVID-19 yang belum juga berakhir ini Bunda? Mungkin langkah konkret dari Satgas COVID-19 Lampung sendiri Bunda. Iya Bunda. Halo? Iya. Suara... Ya Mbak, jadi langkah-langkah yang kami lakukan itu kami juga mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan. Situasi kita menghadapi pandemi gelombang kedua. Halo? Ya, terdengar. Halo, jelas Mbak? Bunda. Iya, jelas Bunda. Terdengar ya? Jelas. Ya. Ya, yang pertama adalah tentu kita strateginya kita meningkatkan kapasitas untuk mendetek ya Mbak, dengan cara kita intensifikasi peningkatan kontak tracing. Jadi kalau dulu mungkin satu kasus diharapkan WHO hanya 25 orang yang kita tracing, saat ini kita lakukan perluasan tracing secara global. Ya bahkan sampai satu kasus bisa sampai 200 Mbak yang kami lakukan tracing. Lalu juga kita tingkatkan cakupan untuk melakukan tes ya atau pemeriksaan COVID pada semua suspek. Nah, jadi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi yang didukung dengan lab diagnostik tentunya. Selanjutnya juga peningkatan kami untuk mendeteksi itu dengan sistem surveillance. Alhamdulillah petugas surveillance kami yang ada di seluruh Provinsi Lampung ini sangat baik bekerjanya dan juga ada sistem kewaspadaan dini yang kuat untuk COVID-19 yang terintegrasi dengan program penyakit menular dan tidak menular, di mana kita melihat jika ada seseorang terpapar COVID, apakah dia punya penyakit komorbid atau penyakit yang memperberat atau tidak, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, jantung, dan lain-lain. Nah, strategi yang kedua kita meningkatkan kapasitas untuk prevent. Ya, prevent itu pencegahan, yaitu kita lakukan komunikasi resiko yang efektif untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat bahwa era adaptasi kebiasaan baru ini belum aman. Ya, itu. Selanjutnya juga promotif preventif melalui pelaksanaan protokol kesehatan dengan ketat itu oleh semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, dan juga dunia usaha. Selanjutnya kita dengan Promkes juga kita
gerakan Germas dan PHBS secara terus-menerus kita sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya untuk meningkatkan preventif juga kita meningkatkan pengawasan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang tadi Mbak sampaikan 3M dan di semua aktivitas kegiatan. Contoh misalnya kalau mau buka tempat wisata, itu juga di situ ada satgas di tempat wisata tersebut yang memperhatikan protokol kesehatan. Itu sudah kita minta kepada semua tempat wisata, jangan berharap hanya dari gugus tugas di kabupaten kota setempat. Tapi kalau membuka tempat wisata, bahkan restoran, kafe, itu harus ada gugus tugasnya sendiri, Mbak, yang bisa melihat apakah pengunjungnya itu sudah melakukan protokol kesehatan yang baik atau tidak. Minimal mengingatkan kalau dia memang duduknya terlalu dekat, ya mohon diingatkan. Oleh karena itu juga kan kita mengharapkan tempat untuk hiburan dan lain-lain itu maksimal 50% aja diisi, jangan sampai penuh seperti biasanya. Dan yang terakhir kita juga untuk melakukan pencegahan, kita menjaga pintu-pintu masuk kita ke Provinsi Lampung, ya Mbak, yang dilakukan saat ini oleh Bandar Lampung sangat dengan gencarnya melakukan rapid mungkin di pintu-pintu masuk. Dan saya lihat di media itu banyak beberapa mobil yang harus putar arah balik ya kalau ada yang reaktif. Nah itu salah satu kita untuk melakukan pencegahan. Dan yang terakhir adalah kita harus meningkatkan kapasitas kita untuk merespon. Nah respon ini kita melakukan kapasitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, ya rumah sakit. Nah contoh misalnya di Bandar Lampung, karena ini Bandar Lampung memang yang tertinggi kasusnya dan saat ini berada di zona merah, jadi kita sudah minta pada Bapak Kepala Dinas untuk menambah ruang isolasi, Mbak, tempat tidur. Jadi yang tadinya mungkin satu rumah sakit hanya punya 5, sekarang ditambah menjadi 10 karena kasusnya juga meningkat. Sebenarnya untuk melakukan rujukan tidak terbatas orang Bandar Lampung harus di Bandar Lampung, tidak. Dia bisa dirujuk ke metro, bisa dirujuk juga ke tempatnya yang dekat Bandar Lampung, mungkin Lampung Selatan, itu bisa. Dan jangan takut untuk tidak diberi layanan dan tidak digratiskan. Semua yang positif COVID, pemerintah sudah menyiapkan dana. Jadi kalaupun untuk perawatan tidak harus di Bandar Lampung. Kalau perlu mungkin terpaksa ya harus kita kirim ke metro ataupun ke dekat Bandar Lampung, Lampung Selatan. Nah, jadi itu yang mungkin yang bisa kami lakukan dari gugus tugas untuk kita melakukan pencegahan agar tidak bertambah lagi kasusnya. Demikian, Mbak. Oke, ini pertanyaan tadi dari Saudara Misni Anliza ya. Untuk selanjutnya boleh nih ke Bang Kiki terkait yang Bunda Rehana katakan tadi untuk penyediaan kapasitas ruang tidur bagi pasien. Ini saat ini gimana kondisinya Bang Kiki, ketersediaannya sendiri? Terima kasih. Kalau untuk terkait dengan ketersediaan dari kamar yang ada di beberapa rumah sakit, yaitu satu rumah sakit di negeri, rumah sakit pemerintah Kota Bandar Lampung, ada 9 atau 10 rumah sakit swasta yang ada di Kota Bandar Lampung. Informasi yang kita terima dari Dinas Kesehatan tempat bahwa untuk kondisi tempat masih memungkinkan untuk bisa ditempati, hanya saja dengan bertambahnya beberapa kasus dan kemudian adanya kasus-kasus yang bergejala yang memang harus dirawat di rumah sakit, memang ada perlunya juga ke depan antisipasi untuk penambahan dari ruangan yang ada di rumah sakit untuk penambahan terkait dengan meningkatnya kasus. Tapi kita juga berharap mudah-mudahan dalam beberapa hari terakhir atau minggu terakhir ini jangan lagi ada penambahan kasus yang begitu signifikan. Melihat kondisi saat ini, kami berharap khususnya dari Satgas Kota Bandar Lampung kembali tidak pernah sungkan untuk selalu menghimbau kepada seluruh warga Kota Bandar Lampung bahwa kasus ini makin bertambah. Tentunya kalau kita tidak mau ikut atau tidak mau terkena dari pandemi ini, ya harus tegakkan protokol kesehatan dimanapun tempat kita berada. Untuk kaitan tempat
ya tempat dan lain-lain memang ada antisipasi dari pemerintah kota sendiri berdasarkan info yang kita dapat dari dinas kesehatan setempat. Iya, oke, Bang Kiki, ini ada pertanyaan masuk juga dari audiens terkait ini langsung ke Bang Kiki pertanyaannya terkait rapid test yang sedang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk warga yang masuk ke Kota Bandar Lampung. Sejauh mana efektivitasnya untuk mengurangi kenaikan pasien COVID-19 sendiri? Dari Dunan, boleh ini Bang Kiki dijelaskan? Izin Bunda, jadi atas perintah langsung dari Bapak Wali Kota selaku Ketua Satgas, tentunya hasil juga rapat koordinasi dengan Menko yang dipimpin oleh Menko Polhukam terkait antisipasi cuti atau libur panjang yang akan masuk wilayah Kota Bandar Lampung atau wilayah wisata yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Maka Bapak Wali Kota memerintahkan kepada kami langsung untuk membentuk atau membuat 2 pos penyekatan, yaitu satu di posko Haji Menara Jabasa dan satu di posko bicara Kota Batu. Alhamdulillah dengan kondisi yang ada saat ini di tanggal 26 kita mulai kemarin, bahwa sampai dengan data yang kita terima per tanggal 30 Oktober ini sudah sebanyak 2.878 orang yang kita rapid, kemudian yang reaktifnya sebanyak 83 orang dan non reaktif sebanyak 2.795 orang. Dengan kondisi reaktif, warga Bandar Lampung ada 6 orang dan warga non Bandar Lampung, artinya ada juga yang luar Kota Bandar Lampung, ada juga yang masih dalam wilayah Provinsi Lampung sebanyak 77 orang. Dan untuk menyikapi ini, kami dari tim Satgas, khususnya Dinas Kesehatan, bagi warga Kota Bandar Lampung, segera langsung diinformasikan ke Satgas Kecamatan setempat melalui Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap yang bersangkutan. Jadi KTP-nya sudah kita foto, kita kirimkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemantauan, karena ya mungkin reaktif belum tentu juga menjadi positif, tapi kalau sudah di PCR mungkin sudah bisa ketahuan mana yang positif dan negatif. Selanjutnya untuk warga yang non Bandar Lampung sebanyak 77 orang, itu kemarin salah satunya ada yang kedapatan dalam satu mobil hendak ke tempat wisata yang pantai yang ada di wilayah Pesawaran, itu hampir semuanya reaktif. Maka dengan hormat dan dengan sangat mohon izin kita putar balikkan kendaraannya dan tidak boleh masuk ke wilayah Kota Bandar Lampung. Dicatat plat mobilnya, 5-5-nya dibuat di fotokopi KTP-nya dan kita putar balikkan dengan hormat pada mereka untuk tidak masuk wilayah Kota Bandar Lampung. Kami berharap kondisi ini para warga ataupun para pendatang yang khususnya masuk ke wilayah Kota Bandar Lampung untuk dapat menjaga protokol kesehatan, karena kalau kita melarang pun mungkin tidak bisa, namanya kondisi lagi liburan. Tetapi untuk mencegah dan menjaga, inilah salah satu apresiasi bagi Satgas Kota Bandar Lampung untuk melakukan kegiatan rapid test massal atau rapid test terhadap pengunjung yang masuk ke wilayah Kota Bandar Lampung demi untuk mengurangi pandemi ini. Artinya jangan sampai mereka yang membawa masuk ke Kota Bandar Lampung yang pada saat ini sudah masuk di zona merah, dan kita berharapkan segera bisa berubah ke zona orange ataupun bisa ke zona hijau. Terima kasih. Oke, Bunda Rehana, ini tadi kondisi yang dipaparkan oleh Bang Kiki selaku Jubir Satgas COVID-19 dari Bandar Lampung, bahwa ragam cara dilakukan ya untuk pemerintah Kota Bandar Lampung ini menjaga supaya penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas, karena trennya kondisinya saat ini masih terjadi peningkatan signifikan, belum menunjukkan penurunan atau pelandaian dari kasus. Bunda Rehana, suara saya masih didengar dengan jelas? Jelas, jelas, Mbak. Iya, Bunda. Nah, ini terkait ya. Oke. Terkait yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung nih Bunda, dengan membuat posko rapid test massal. Nah, ini adalah salah satu wujud langkah Pemda atau pemerintah kota dalam penanganan penyebaran COVID. Dari kita sendiri selaku Satgas Lampung, seperti apa Bunda tanggapannya? Ya, kami menyambut baik tentunya
semua daerah-daerah kabupaten kota sebaiknya memang ini yang saya sampaikan tadi, capacity to prevent ya. Jadi untuk kapasitas untuk melakukan preventif ya Mbak, salah satunya adalah menjaga pintu-pintu masuk. Iya. Mungkin tidak hanya di Bandar Lampung dilakukan, juga di daerah mungkin Mesuji ya, perbatasan-perbatasan dengan tol itu juga melakukan Mbak ya. Jadi sangat baik sebenarnya, cuma yang saya ingin sampaikan, begitu ketemu yang positif, kalau dia memang bukan warga Bandar Lampung kan disuruh minta putar balik. Oke, tapi kalau yang Bandar Lampung itu yang harus diawasi. Tatkala dia memang reaktif, rapid testnya itu harus segera kita pantau Mbak. Jadi dia sementara mungkin kalau memakai revisi kelima itu dia harus melakukan, tapi langsung di swab Mbak. Kalau memang Bandar Lampung atau Provinsi Lampung, kita segera lakukan swab. Jadi saya mengharapkan sebenarnya pada pintu-pintu masuk yang dilakukan screening itu ada petugas swabnya Mbak. Jadi tatkala dia positif, langsung ambil aja swabnya, langsung kirimkan ke kami di Provinsi Lampung untuk kami bantu melihat apakah dia positif COVID-19 atau bukan ya. Jadi masyarakat juga tidak bukan isolasi mandiri, itu kan screening ya Mbak, screening untuk apakah dia COVID atau bukan. Nah jadi saya juga ingin sebenarnya di Bandar Lampung banyak yang sudah dilatih ya untuk mengambil swab, puskesnya sudah canggih-canggih, bisa semua ngambil swab. Nah harusnya ada petugas yang langsung membawa untuk pengambilan swab, yang positif langsung di swab Mbak, sambil disuruh dia isolasi mandiri untuk menunggu hasil swabnya. Itu aja masukan saya, udah sangat baik yang dilakukan itu. Cuman kalau saya mengharapkan agar tuntas segera di swab biar tahu apakah ini positif COVID atau bukan, begitu Mbak. Iya, khususnya warga yang dari Lampung ini Bunda ya. Ya, yang dari Lampung. Kalau yang di luar Lampung kan disuruh putar balik. Itu silakan nanti melakukan swab di tempat daerahnya masing-masing. Oke. Iya, Mbak. Jadi Bunda Rehana dalam hal ini menyarankan agar ketika hasilnya reaktif, tim Satgas COVID Bandar Lampung ini bisa cepat melakukan tindakan, melakukan uji swab seperti itu. Jadi kita langsung bisa memastikan kondisinya ini seperti apa, karena kalau reaktif itu kan belum tentu dia sudah positif COVID-19. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Saudara Dendi Ari Sulendra terkait vaksin nih Bunda. Assalamualaikum, mohon penjelasannya apa saja yang dilakukan pasien yang terpapar COVID-19 di saat melakukan isolasi mandiri. Jadi ini lebih ke yang dibutuhkan penjelasan terkait ketika pasien itu melakukan isolasi mandiri Bunda. Pertanyaan berikutnya. Iya. Oke, satu lagi Bunda, ini dia bertanya dua hal terkait vaksin atau obat khusus yang akan diberikan itu seperti apa gitu Bunda. Silakan Bunda. Iya. Ya, kalau tentang isolasi mandiri itu sudah selalu setiap saya rilis saya sampaikan. Itu Satgas setempat sebaiknya jika memberikan arahan untuk isolasi mandiri, cek dulu tempatnya. Apakah sesuai untuk dia melakukan isolasi mandiri ya Mbak? Karena isolasi mandiri itu harus punya kamar sendiri ya, tidak bersama keluarga yang lain, ada yang bantu mengurusi gitu ya. Nah kalau memang dia tidak mampu di rumahnya, mungkin rumahnya tidak terlalu besar, keluarganya banyak, ya mohon Satgas membawa ke tempat yang disiapkan untuk isolasi mandiri ya. Nah ini yang kita takutkan terjadi klaster keluarga, seandainya kita cuma memberi advis saja, silakan isolasi mandiri, tapi kita tidak pantau apakah dia betul-betul isolasi mandiri atau tidak. Kalau dia tidak isolasi mandiri dengan baik, nah ini Mbak yang akhirnya tracingnya banyak positif baru yang memang tanpa gejala ya. Nah jadi Satgas itu memang harus bertugas sejak dari akar rumput. Akar rumput itu mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan. Nah kalau dia di rumahnya memang isolasi, kita lihat oh ada tempat isolasinya, keluarganya punya kamar yang lebih, oke, dia lakukan isolasi mandiri, lalu sambil
petugas puskes nanti untuk memantau kan, biasanya begitu. Nah, tapi kalau kita lihat keadaan rumahnya tidak memungkinkan, silakan bawa ke tempat yang disiapkan oleh pemerintah untuk dilakukan isolasi mandiri. Demikian, Mbak. Ya, Oke, Bunda. jadi harus dipantau, bukan hanya diberi apis, tapi mohon dipantau. Jangan sampai terjadi klaster keluarga. Nah, kalau untuk vaksin, ya, vaksin memang direncanakan itu akan diberikan sekitar akhir tahun ini. Lagi uji coba ya Mbak tentang vaksin itu. Nah itu memang katanya kalau vaksin sudah ditemukan, diberikan, itu berarti pandemi insya Allah akan selesai katanya ya Mbak. Nah saat ini kan lagi uji coba vaksin tersebut, kami baru di Lampung ini nanti yang akan diberi vaksin itu seumurnya ada rentangnya antara 18 sampai 59 yang akan diberikan vaksin nanti kelompok rentan, yang kelompok prioritas nanti akan diberikan asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang pada vaskes ya, fasilitas kesehatan. Kelompok prioritas lainnya ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari epidemiologi operasional 19, yaitu pada petugas pelayanan publik itu, yaitu orang yang TNI, Polri, petugas bandara, ya, petugas stasiun kereta api, pelabuhan, pemadam kebakaran, ya, PLN dan PAM yang bertugas di lapangan. Selanjutnya yang diutamakan juga kelompok risiko tinggi itu adalah kelompok pekerja yang merupakan usia produktif dan berkontribusi pada sektor perekonomian dan pendidikan ya, serta penduduk yang tinggal di daerah beresiko, kawasan padat penduduk. Nah, mungkin kalau di Bandar Lampung, mungkin kita tahu daerah Panjang, nah mungkin itu bisa nanti menjadi prioritas. Dan juga yang diprioritaskan orang-orang yang kontak erat ya dengan pasien COVID-19. Ya, atau yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ya, atau konfirmasi COVID. Dan juga yang diprioritaskan adalah administrator pemerintah dalam bidang pelayanan publik. Nah, itu mungkin informasi yang kita sampaikan. Dan untuk saat ini Provinsi Lampung sudah diperkirakan dihitung akan mendapat sekitar 4.988.624 ya. Nah, di mana nakes dan petugas pendukung di Fasiankes itu ada 22.141 dan PBI ada 2.862.051. Nah, kita hitung petugas pelayanan publik itu ada 475.372 dan masyarakat dan pelaku ekonomi ada 1.629.060. Nah, ini adalah yang orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan vaksin nanti pada level pertama datang dari Kementerian Kesehatan. Kita juga harus menyiapkan SDM tentunya ya. SDM sudah kami kirimkan ke kementerian, baik SDM yang dari bidan, perawat itu dan dokter. Ya, baik dia ASN ataupun bukan, itu juga sudah kami data untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Demikian, Mbak. Oke, Bunda. Ini sudah cukup jelas ya, jadi rencana ke depan terkait proses vaksinasi seperti apa. Halo, Mbak. Iya, halo Bunda. Termasuk jumlah vaksin yang akan diterima di Provinsi Lampung. Halo Bunda. Iya Bunda. Terlepas gimana? Ya, terlepas dari terkait vaksin tadi Bunda, ini kan kondisinya saat ini di Lampung tengah menghadapi momen Pilkada 2020 nih Bunda. Sejauh ini kita melihatnya relatif aman dan tidak menimbulkan klaster baru atau seperti apa Bunda evaluasinya Bunda? Iya ya. Pertanyaannya tadi kira-kira terdengar jelas tidak Bunda? Tadi barusan nggak dengar apa-apa Mbak, coba bisa diulang Mbak, gimana? Oke, siap Bunda. Terkait saat ini di Lampung tengah menghadapi momen Pilkada ya Bunda, Pilkada tahun 2020, sejauh ini
relatif Ya. aman dan tidak menimbulkan klaster baru atau seperti apa Bunda? Ya, Terkait pilkada Bunda. ya, sampai dengan saat ini, alhamdulillah kita belum menemukan klaster pilkada. Jangan sampai ya Mbak, jangan sampai ada klaster pilkada. Apalagi di fakta integritas dari para calon kepala daerah itu jelas tertulis bahwa dalam kampanye-kampanye harus juga ikut melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Nah, tentu para calon-calon itu patuh banget dong dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani. Nah, itu bisa membantu Mbak. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi klaster pilkada. Apalagi saat ini di Provinsi Lampung, bahkan bukan di Lampung saja, di Indonesia kan sudah diatur sedemikian rupa bahwa tatap muka itu hanya boleh 50 orang dan juga kita kampanye secara daring. Dan debatnya juga banyak yang nonton secara daring, ya kan Mbak? Nah itu sangat membantu untuk memutus rantai penularan daripada COVID-19. Jadi perlu saya sampaikan, sampai dengan saat ini belum ada ya, sampai pada tahap ini ya, kampanye-kampanye ini belum ada kita temukan klaster pilkada. Yang ada malah klaster pendemo Mbak. Klaster Ya, pendemo, jadi makanya ya, mohon kalau bisa ya jangan demo-demo lagi deh ya, karena Ya. sudah ada klasternya. Demikian Mbak. Oke Bunda. Nah ini boleh disambut Bang Kiki dari Satgas Kota Bandar Lampung terkait persiapan untuk pencegahan termasuk nanti prepare-nya untuk pilkada di 2020 seperti apa nih Bang supaya tidak menimbulkan klaster pilkada. Terima kasih. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Rehana bahwa setiap calon, kebetulan Kota Bandar Lampung ada 3 calon, jadi setiap calon juga punya fakta integritas terkait kegiatan yang dilaksanakannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Termasuk dalam setiap kegiatannya mereka harus membuat surat izin STTP atau surat izin keramaian atau surat izin pelaksanaan kampanye yang harus mendapat rekomendasi dari gugus tugas atau satuan tugas. Jadi sebelum dikeluarkannya STTP, maka mereka harus menunggu rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah selama ini apa yang sudah dilaksanakan tetap berjalan dengan baik. Dan itu tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan tidak ada atau belum ada kita tahu atau kita dengar bahwa ada klaster dari kegiatan pelaksanaan kampanye. Kami rasa dengan adanya kondisi saat ini, apalagi di Panwaslu atau di Bawaslu sudah dibentuk juga Pokja terkait dengan kegiatan atau pemantauan protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kampanye. Karena kalaupun mereka melanggar, maka mereka juga akan kena pidana pemilu juga. Atau bahkan kami kalau Satgas berdasarkan dari Perwali nomor 25 tahun 2020 juga, kita juga berhak untuk membubarkan itu dengan kondisi yang memang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, tentunya dengan koordinasi dengan pihak Bawaslu dan KPU. Jadi kalau misalnya dalam satu kondisi tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak sesuai dengan protokol kesehatan, yang tadinya 50 menjadi 100 orang, yang tadinya bermasker menjadi tidak bermasker, yang harusnya disediakan hand sanitizer ternyata tidak disediakan, yang harusnya menggunakan pelindung diri tapi tidak pernah digunakan, maka Satgas COVID-19 juga wajib membubarkan kegiatan tersebut untuk menghindari adanya klaster dari kegiatan kampanye. Dan pada saat ini tim Satgas sudah memiliki 20 tim itu yang tersebar di 20 kecamatan. Artinya dalam setiap kegiatan kampanye pun masih bisa kita pantau berdasarkan tim-tim yang ikut bergerak di wilayah kecamatan masing-masing. Itu kita mulai dari pagi sampai dengan malam. Ada yang sampai pukul 20, ada yang sampai pukul 23.00. Jadi bergerak dari pagi, ketemu Isoma, baru mereka bergerak lagi sampai dengan malam hari. Itu menghimbau mulai dari jalan utama, jalan protokol, sampai ke jalan-jalan lingkungan. Tidak lain adalah untuk bagaimana warga mematuhi 3M. Minimal dia harus menggunakan masker dimanapun mereka berada. Kemudian tadi yang disampaikan sama Bunda, mungkin terkait dengan tracing yang dilakukan oleh kawan-kawan puskesmas, tentunya tim surveillance ini sudah 7 bulan berlangsung, dan saya salut dengan rekan-rekan tenaga kesehatan yang ada khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung, itu terkait dengan tempat, melihat ke lokasi, kemudian
mengecek ke rumah masing-masing, kemudian berdiskusi dengan rumah masing-masing, kemudian men-tracing, kemudian wawancara dengan yang bersangkutan atau wawancara dengan keluarga yang bersangkutan. Itu sudah sungguh luar biasa. Makanya bagi warga Bandar Lampung tadi sudah disampaikan, sebagian besar yang terjadi di khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung adalah klaster pelaku perjalanan. Baik orang yang datang ke tempat kita atau orang atau kita sendiri yang berkunjung ke wilayah atau tempat-tempat yang zonanya mungkin zona merah atau zona berbahaya untuk penularan COVID-19. Maka dari itu sudah ada himbauan di rumah saja, ikuti pesan ibu supaya jangan terlalu banyak keluar, kemudian sampai di luar tidak mengikuti protokol kesehatan, dan ini akibatnya. Dan ketika muncul yang namanya klaster keluarga, mungkin dari perjalanan, mungkin tidak berasa, mungkin dia masih OTG, kemudian mungkin masih ngobrol bareng-bareng dengan keluarga, tiba-tiba sehari 2 hari baru terkena, dan itu yang membahayakan. Maka dari sekarang kami selalu mengingatkan kepada rekan-rekan semua, saudara-saudara khususnya yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung, Anda boleh saja mungkin tidak merasa bergejala, Anda boleh saja sehat, tapi Anda tidak tahu kalau ternyata Anda kena. Bagaimana dengan anak yang ada di rumah? Bagaimana dengan istri yang ada di rumah? Bagaimana dengan orang tua kita yang ada di rumah? Dan itu banyak sudah kejadian. Mungkin kita saat ini posisinya sehat-sehat saja, tapi ternyata ketika ketemu orang tua kita yang sudah sepuh, ketika ketemu nenek kita yang sudah sepuh, itu yang amat berbahaya. Seperti tadi disampaikan sama Bunda, banyak konfirmasi kematian pasien COVID, apakah itu suspek, probable, dan menjadi pasien terkonfirmasi positif wafat, itu dikarenakan adanya penyakit lain sebagai penyakit penyerta yang ketika ditambah dengan COVID yang harusnya mungkin dia masih stadium 1 tiba-tiba langsung jadi stadium 4. Mungkin dokter yang bisa lebih banyak menjelaskan. Maka dari itu kami dari Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung, kalau tadi disampaikan bagaimana kegiatan yang telah kami laksanakan, kami sudah menjaga 14 pasar modern, 10 pasar tradisional, membentuk 20 tim berkeliling setiap harinya. Tidak ada libur, sama kayak Bunda juga nggak ada libur-liburnya kalau yang namanya Satgas COVID ini. Itu yang kami lakukan yang di lapangan. Himbauan sudah, mungkin kalau himbauan ya sudah kemana-mana, pembagian masker sudah lebih dari 2 juta yang dibagikan. Dan Pak Wali pun langsung turun tangan ke lapangan, memantau kondisi kawan-kawan yang ada di lapangan, termasuk tim, termasuk di tempat rapid testnya. Kemudian kita juga menambahkan ada 3 titik lagi, ada yang di TBT, kemudian ada yang di Kemiling, dan ada yang di Panjang, tapi untuk protokol kesehatannya. Sedangkan rapid masih tetap di 2 tempat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Demikian yang dijelaskan oleh Bang Kiki tadi dari Satgas COVID-19 Bandar Lampung, seperti apa bentuk-bentuk penanganan COVID sendiri khususnya di Bandar Lampung ya. Ini kita coba kembali ke Bunda. Untuk audiens yang ingin bertanya masih bisa mengirimkan chat ke forum ini untuk nantinya bisa diajukan pertanyaan ke Bunda Rehana atau ke Satgas COVID Bandar Lampung atau kedua-duanya. Ini Bunda terkait libur panjang nih Bunda. Saat ini kita masih berada di momen libur panjang. Dari kita Satgas COVID Provinsi, imbauannya untuk masyarakat seperti apa Bunda? Silahkan ya. Bunda. Iya Mbak, libur panjang memang saat ini sedang kita jalankan semua. Kita juga satu pesan Pak Presiden, kita dalam keadaan pandemi ini harus menjadi orang yang produktif tapi aman COVID ya. Ya, jadi makanya tempat wisata juga tidak ditutup, tapi yang tadi saya sampaikan tempat wisata itu harus ada satgasnya. Harus ada satgas yang memperhatikan tentang protokol kesehatan dengan 3M tadi dengan ketat ya. Jadi jangan dibiarkan misalnya orang bergerombol. Nah, satgasnya minimal datang untuk mengingatkan gitu ya. Nah, apalagi yang paling bahaya risiko tertular itu adalah saat kita makan ya. Makan itu kita pasti buka masker. Ya, buka masker dan usahakan kalau makan jangan berbicara dengan dengan teman atau saudara yang ada dekat kita. Usahakan makan saja, jangan untuk berbicara, karena saat yang paling riskan untuk tertular itu adalah saat kita membuka masker.
Saat buka masker kapan? Ya saat kita makan. Ya makan juga kita berkumpul. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Jadi tempat wisata memang tidak ada yang ditutup. Hanya kita lakukan mungkin untuk kunjungannya 50% dari yang biasanya dengan protokol kesehatan yang ketat dan harus ada satgasnya di tempat wisata tersebut. Ya, jangan berharap hanya langsung dari satgas kabupaten kota yang setempat, tapi kita harus punya juga kalau kita membuka tempat wisata ya harus tanggung resikonya juga. Kita menyiapkan satgas sendiri di tempat wisata tersebut. Demikian, Mbak. Jadi pesannya adalah tetap dengan protokol kesehatan yang ketat untuk kita berlibur di masa libur panjang ini. Oke, Bunda. Terkait pencegahan sendiri, Bunda, bagaimana evaluasi dari Satgas Lampung terkait disiplin 3M tadi, Bunda, dan protokol kesehatan di masyarakat? Iya, Mbak. Tentu kita dalam pendisiplinan itu kerja sama kita dengan TNI Polri ya, Mbak, yang ada di lapangan. Tentu timnya itu adalah ada TNI Polri, lalu ada juga Dinas Kesehatan ya, dan Pol PP ya. Nah ini kami ada laporan ya Mbak dari Kepolisian Daerah Lampung dalam kita operasi justisi yang dilakukan dari tanggal 14 September sampai 24 Oktober itu tercatat ada 232.140 kegiatan ya. Jadi didapatkan teguran lisan jumlahnya ada 158.000 sekian. Teguran tertulis ada 5.544 giat ya. Selanjutnya meningkat lagi untuk bersihkan fasilitas umum itu ada sekitar 3.324 giat. Dan meningkat lagi ke menyanyikan lagu kebangsaan. Menyanyikan lagu kebangsaan itu ada sejumlah 19.547 giat yang dilakukan, dan pembinaan fisik ya. Di sini adalah misalnya dilakukan push up. Itu laporannya ada sekitar 28.217 giat. Dan ucap janji tidak ulangi pelanggaran itu ada 16.824 giat. Nah ini adalah koordinasi kami di gugus tugas Provinsi Lampung untuk melihat operasi justisi yang dilakukan di Provinsi Lampung. Tetap yang diutamakan adalah persuasif. Nah, pergub kami peraturan Gubernur Lampung nomor 45 tahun 2020 itu akan ditindaklanjuti menjadi perda, Mbak. Ini lagi dalam penggodokan di Dewan untuk menjadi perda ya, Mbak. Nah, dengan perda tentu nanti sanksinya lebih berat lagi sampai ada sanksi untuk dilakukan denda pembayaran. Nah, jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan tentang giat operasi justisi yang ada di Provinsi Lampung. Demikian, Mbak. Iya, Bunda. Ini boleh ke Satgas Kota. Di kota sendiri kondisinya bagaimana, Bang, untuk penerapan disiplin 3M sendiri dan protokol kesehatan di masyarakat? Untuk di kota sendiri, kami rasa ya mungkin kawan-kawan juga di sini sudah banyak yang lihat lah, sudah banyak paham. Tadi sudah 20, tadinya cuma 10 tim, saat ini sudah 20 tim yang kita turunkan. Kita kembalikan lagi lah. COVID ini tidak akan selesai dengan Satgas, COVID juga tidak akan selesai dengan yang lain, tapi COVID ini harus selesai dengan cara bersama-sama, dengan cara kita bergotong royong. Walaupun Satgas sudah memberikan teguran, bahkan ribuan jutaan masker sudah dipakai, tapi kalau yang bersangkutan juga tidak mau memakai maskernya, itu yang susah. Maka dari sekarang, dari kemarin-kemarin sudah kita ingatkan juga bahwa kondisi yang harus kita laksanakan saat ini, COVID ini harus dengan cara gotong royong, harus dengan semua elemen. Jadi bagi orang yang keluar mengingatkan, bos, bro, sis, pakai dong maskernya. Ketika kita jalan-jalan kemana-mana, cuci tangan. Ketika kita duduk baru nanti di tempat makan atau apa, pakai semprot-semprot. Kan sudah dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru. Mindset kita sudah dirubah. Kalau dulu mungkin pakai masker waktu pas ada debu aja, tapi sekarang setiap hari di mana saja kita sudah pakai masker. Kalau dulu pakai hand sanitizer mungkin waktu habis selesai makan saja. Kalau ini kita nggak salaman aja, kita pakai hand sanitizer, sakingnya apa kalau kata orang Lampung baik. Nah, kita sudah pakai hand sanitizer. Kemudian kita jalan-jalan kemana-mana, ketika pulang mungkin baju masih suka main taruh-taruh aja, tapi sekarang nggak langsung dicuci. Nah, untuk menimbulkan adaptasi kebiasaan baru ini,
merubah kebiasaan orang yang tadinya ngobrol bareng-bareng jadi agak mengurangi ngobrol bareng-barengnya. Walaupun kita ngobrol bareng-bareng tapi tetap kita pakai masker, minimal ngurangin beli lipstik ya untuk yang perempuan nih, ngilangin apa namanya ya macam-macam lah, artinya mengurangi juga apa kegiatan-kegiatan kita yang ada di luar. Jadi kalau pada saat ini alhamdulillah untuk peningkatan 3M yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung sudah cukup baik. Hanya saja yang kita harapkan kepada semua jangan bosan-bosannya terus ikuti anjuran pemerintah terkait dengan 3M, yaitu memakai masker di mana saja tempat kita berada. Sekarang udah banyak di mana-mana sudah dipasang himbauan, mulai dari Pak Gubernur, mulai dari Pak Presiden, mulai dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota udah mewajibkan bahwa kita ini sudah wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak 1-2 meter, dan juga menghindari kerumunan. Oleh sebab itu, apalagi kondisi sekarang lagi libur panjang, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat mana yang berseliweran, apakah platnya BE atau platnya yang lain-lain sudah masuk wilayah Kota Bandar Lampung. Maka sama-sama kita saling menjaga, saling mengingatkan bahwa pandemi ini nyata, pandemi ini ada. Kalau nggak mau kena pandemi, ya harus ikuti protokol kesehatan dengan baik. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Iya, ini Bang Kiki ada pertanyaan masuk untuk Satgas Kota Bandar Lampung mengenai update kemarin sempat terjadi klaster di perkantoran dan juga nakes. Ini update-nya saat ini seperti apa Bang Kiki? Dan mungkin kelanjutan terkait lebih ke antisipasinya gitu, terutama untuk klaster perkantoran sendiri. Baik, terima kasih. Kemarin sempat heboh ya, ada salah satu staf atau salah satu ASN di Kota Bandar Lampung, di salah satu dinas pemberdayaan perempuan, kemudian termasuk Pak Kepala Dinas Perhubungan juga kita kena. Yeah. Ya, semua isinya adalah dari pelaku perjalanan, kemudian terkena COVID-19, dan posisi saat ini alhamdulillah kondisinya sudah sehat, sudah sembuh, dan sudah selesai isolasi dan sudah melaksanakan tugas dengan baik. Ada kedua juga yang masih dalam posisi isolasi mandiri juga, dan kita harapkan semoga yang bersangkutan cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita. Prinsipnya pada awalnya kita sudah menyampaikan, Pak Wali sudah buat surat edaran terkait dengan pengurangan jumlah pegawai ASN atau staf yang melaksanakan tugas sehari-hari, sudah 50%. Hanya saja mungkin kondisi yang ada saat ini, kami mungkin kepala-kepala UPD menekankan kepada seluruh pegawai, seluruh staf untuk terus meningkatkan protokol kesehatan khususnya di wilayah perkantoran, karena kondisi lebih banyak berkerumun atau kondisi lebih banyak berkumpul adalah saat kita ada di kantor. Selain di rumah, kita akan lebih banyak berkumpul di kantor. Maka dari awal selalu ditegaskan kepada rekan-rekan semua, bahkan Pak Wali juga sering menyampaikan kami selaku staf pegawai di sini, tolong semuanya walaupun ada di kantor tetap pakai masker. Itu habis selesai ketik-ketik langsung disemprot. Kemudian tim juga dari BPBD juga 2 hari sekali atau 3 hari sekali melakukan penyemprotan disinfektan, baik itu di gedung satu atap maupun keseluruhan gedung atau perkantoran yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Ya, ini bisa kita kembali ke Bunda Rehana setelah tadi dijelaskan seperti apa perkembangan penanganan klaster yang ada di Bandar Lampung. Bunda, ini ada pertanyaan masuk kembali terkait protokol kesehatan yang bisa diterapkan di rumah ini Bunda. Bagaimana, karena kondisinya kalau di rumah ini kan rata-rata kita tidak pernah menggunakan masker, bahkan kan aktivitas dilakukan bersama seperti makan atau menonton televisi seperti itu. Sebaiknya penerapan protokol kesehatan dalam lingkup rumah atau dalam lingkup keluarga sendiri seperti apa Bunda? Iya Mbak, bisa dengar Mbak suaranya? Jelas Bunda, jelas. Iya. Jadi saya pesan satu, COVID ini tidak mengenal siapa dan jabatan, keluarga. Jadi jangan menganggap
kalau kita saudara itu berarti dia bebas COVID. Itu yang harus dicatat ya. Oke. Jadi siapapun kita bertemu, baik keluarga, apapun ataupun orang lain, kita tetap harus minimal masker. Bahkan sekarang ini di rumah itu juga dianjurkan sebisa mungkin kalau memang tidak terlalu sulit, kita harus pakai masker, Mbak, di rumah ya. Nah, untuk di meja makan ya diatur lah gitu. Kalau bisa saat makan tidak berbicara dulu di meja makan, ya atur jaraknya, ya itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau bisa rajin-rajin screening, Mbak. Ya, kalau keluarga itu rajin screening. Screening itu dengan rapid ya, Mbak. Rapid cukup mudah didapatkan sekarang. Ya, nah jadi kalau kita mungkin antara suami istri pasti ada rasa ini suami saya, istri saya bersih nggak ya? Ya, pasti itu ada kan. Nah, jadi kalau bisa itu minimal 10 hari atau 14 hari sekali ya screening lah gitu ya, dengan rapid aja. Ya, screeningnya itu dengan rapid, seandainya tidak reaktif ya mudah-mudahan aman. Tapi ya kita tetap harus menjaga 3M itu ya, dengan memakai masker, menjaga jarak, sering-sering cuci tangan di bawah air yang mengalir ya 20 detik. Ingin saya sampaikan juga, kenapa sih sebenarnya kita harus cuci tangan? Ya, seperti kita ketahui, virus COVID itu dia mengandung lemak, Mbak. Ya, mengandung lemak. Jadi dengan kita cuci tangan pakai sabun, itu insya Allah selama 20 detik lemaknya itu bisa ditarik oleh sabun terlepas dari tempat yang dia menempel. Nah, makanya ini saya ingin sampaikan bahwa begitu manfaatnya, pentingnya kita mencuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Karena bisa mengajak atau mengambil lemak daripada virus COVID sehingga virus COVID terlepas dari tangan kita gitu ya. Nah, itu. Atau kita selalu membawa hand sanitizer. Hand sanitizer juga minimal harus yang mengandung alkohol ya, Mbak. Jangan tidak mengandung alkohol, itu juga tidak ada gunanya. Kalau membeli hand sanitizer tolong dilihat mengandung alkohol berapa persen gitu ya. Nah, ini jadi tetap kita tidak boleh di rumah ini adik saya, ini suami saya, ini istri saya. Apalagi kalau di rumah ada umur-umur rentan ya, seperti orang tua kita, nenek mungkin atau bayi, balita. Nah, itu juga kita harus lebih ketat untuk protokol kesehatannya di rumah. Demikian, Mbak. Oke, ini tidak terasa 1 jam berlalu obrolan kita membahas terkait perkembangan dan penanganan COVID-19 di Lampung dan juga Kota Bandar Lampung. Sebelum kita closing, satu hal untuk boleh ke Bang Kiki terlebih dahulu. Tadi kan Bunda udah menjelaskan seperti apa yang harus dilakukan di momen libur panjang. Kalau di Satgas Kota Bandar Lampung sendiri seperti apa yang dilakukan di luar pembuatan posko tadi ya, untuk walaupun kita libur panjang tapi tetap aman seperti itu, Bang. Silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa 20 tim yang bergerak ya, nggak ada liburnya, Mbak. Oke. Di Senin sampai Minggu, ketemu Senin lagi, mereka terus bergerak setiap harinya, woro-woro mengingatkan seluruh warga untuk tetap menggunakan masker. Bagi yang tidak menggunakan masker, ya kita beri hukuman-hukuman yang mendidik, hukuman-hukuman edukatif, dan tetap kita berikan masker lagi. Dan intinya kami tentunya menghimbau, memberikan edukasi kepada seluruh warga khususnya Kota Bandar Lampung atau yang memasuki wilayah Kota Bandar Lampung untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun tempat berada. Seperti tadi sudah disampaikan Bunda, boleh saja berkunjung makan, tapi iya pada saat makan silakan buka masker, setelah makan mau ngobrol silakan pakai lagi maskernya dimanapun tempat kita berada. Selanjutnya juga kepada warga masyarakat atau pendatang yang memasuki wilayah Kota Bandar Lampung, kita mengingatkan bahwa Bandar Lampung juga sudah masuk dalam zona merah. Artinya penyebaran COVID sudah mulai banyak atau bahkan banyak ada di Kota Bandar Lampung. Kami mengingatkan kepada warga masyarakat yang lain, pendatang, untuk juga tetap waspada ke Kota Bandar Lampung. Jangan sampai ketika datang tidak bawa apa-apa, tapi ketika pulang bawa oleh-oleh COVID. Nauzubillah min dzalik sebenarnya. Begitu juga kita juga tidak mau dengan adanya pendatang yang datang ke wilayah Kota Bandar Lampung justru makin menambah
warga masyarakat ataupun menambah orang-orang yang terkonfirmasi positif dari pelaku perjalanan dari luar. Intinya yang di sana tetap menjaga, yang di sini juga harus sama-sama menjaga. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Bang Kiki. Bunda, satu hal boleh disampaikan sebelum kita tutup sesi focus group discussion kita ini terkait Ya, pentingnya 3M tadi Bunda dan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat Lampung. ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat baik yang ikut pandemi ini dengan baik ya, antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah tentu tugasnya melahirkan regulasi, kebijakan-kebijakan untuk melakukan tes, tracing, lalu juga isolasi dan treatment kepada semua kasus yang ada. Masyarakat hanya kita minta untuk mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Insya Allah dengan kita bekerja sama dengan baik, ya, itu insya Allah pandemi ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama dengan cepat. Dan jangan panik kalau memang kita menambah terus kasusnya. Memang kita perluasan tracing dan kita mencari orang-orang yang tanpa gejala agar dia bisa cepat diisolasi dan bisa memutus rantai penularan COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Ya, jadi pesan saya hanya itu, mari kita bekerja sama bagi masyarakat, patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Pemerintah tentu menyiapkan semua sarana prasarana, regulasi, kebijakan untuk tes, tracing, isolasi, dan treatment. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Oke Bunda, ini dari Satgas Kota, Bang Kiki mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup sesi FGD kita ini? Terutama terkait 3M tadi Bang. Ya, pokoknya ingat selalu 3M, jaga kesehatan diri, jaga kesehatan keluarga, dan tentunya jaga kesehatan lingkungan. Kalau sudah bisa jaga kesehatan diri sendiri, insya Allah keluarga juga ikutan jadi sehat. Kalau sudah keluarga sehat, mudah-mudahan lingkungan juga sehat, dan tentunya secara umum kita bisa sama-sama sehat semua. Intinya tetap ikuti protokol kesehatan dan 3M yang ada dimanapun kita berada, ketika kita di rumah ataupun kita berada di luar rumah. Oke, terima kasih nih Bang Kiki, Bunda Rehana untuk waktunya bergabung bersama Tribun terkait FGD kita mengingat lagi pentingnya 3M. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sesi FGD ini bisa bermanfaat dan bisa masyarakat di Lampung khususnya lebih patuh dan menerapkan 3M juga protokol kesehatan. Dan saya sangat terinspirasi dengan yang biasa Bunda Rehana sampaikan saat konferensi pers setiap harinya, bahwa jangan lupa bahagia supaya imunitas tubuh kita tetap baik. Terima kasih nih Bunda untuk waktunya. Terima kasih Bang Kiki untuk waktunya. Sama. Ya Tribuners, usai sudah jumpa kita di sesi FGD kali ini membahas mengingat lagi pentingnya 3M dan juga protokol kesehatan. Tetap kita jaga kesehatan, tetap kita menjaga jarak, tetap kita waspada dimanapun berada, karena kondisi pandemi ini masih terjadi sampai saat ini. Siapa lagi yang bisa membantu memutus rantai penyebaran kecuali diri kita dan juga keluarga sebelum ke masyarakat yang lebih luas. Terima kasih untuk audiens yang tadi telah bergabung dengan Tribun. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa membahas terkait hal lain. Mudah-mudahan apa yang di-share oleh Bunda Rehana dan juga Bang Kiki selaku Satgas Covid Kota dan juga Provinsi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.